Silakan duduk Pak Ibu. Ada sukacita. Mari kita buka Alkitab. Yakobus pasal yang kelima. Ini yang taruh di hati saya di dari yang kedua. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang sudah sering kita baca ini. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. 2-3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan dan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Amin. Saudaraku, Elia ada manusia biasa sama seperti kita. Ada koma di situ. Ya. Kebanyakan fokus kita di biasa. Sehingga ketika jatuh, manusia biasa. Nah, ini. Ya kan? Pada koma di situ. Ya. Jadi intinya itu bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa pasti banyak kelemahan. Kita ini manusia biasa. Tapi kalau fokus pada biasa, tidak akan jadi apa yang disebut dengan turun hujan. Amin, amin. Manusia. Saya mau tanya saudara, angkatan manusia saya duluan. Yang enggak angkangan ini. Si Tuhan. Saya enggak ngomong loh. Saudara ini. Dia ada koma di situ ya. Ia lalu dikatakan Elia sungguh-sungguh berdoa di situ. Nah, ketika ada kata sungguh-sungguh baru terjadi yang disebut dengan hujan turun. Amin. Ketika ia sungguh-sungguh, baru disebut hujan turun selama 3,5 tahun. Ya, dan hujan tidak turun. Ketika ada kalimat, ia sungguh-sungguh berdoa. Saya sempat nanya Tuhan. Saya menilai ini saudara. Karena saya suka berdoa di Ungaran sana, saya hampir 2 bulan ya ke sana terus. Saya terus menjaga. Saya terima pewahyuan dari sana. Jadi ini sesuatu yang gar bagi saudara terima hari ini. Amin. Ya. Dengar. Iya ya, kenapa Tuhan? Kenapa nggak disebut sungguh-sungguh berkhotbah? Kepikir nggak itu? Kenapa kok di situ disebut sungguh-sungguh berdoa? Nggak disebut sungguh-sungguh pakai dasi. Apalagi dasi kupu-kupu. Tapi kok sungguh-sungguh berdoa? Ini penting saudara. Kita kadang-kadang lebih munculkan penampilan, itu yang kita sebut sesungguh. Padahal, ya, di sini intinya, sungguh-sungguh berdoa. Dan kata sesungguh ini yang mengakibatkan ada kuasa. Katakan amin. Di sini, yang mengakibatkan ada kuasa. Yang Elia sungguh-sungguh berdoa. Bukan di kalimat manusia biasa. Ya, mana mungkin manusia biasa bisa turunkan hujan? Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia biasa turunkan hujan. Tapi manusia yang luar biasa, yang sungguh-sungguh, itu yang membuat mujizat jadi. Amin. Jabat tangan kiri kanan, katakan, manusia yang luar biasa. Oh, haleluya. Amin. Saudara, saya percaya, hujan sedang turun di tengah-tengah kita. Ya, hujan kemuliaan. Dahsyat. Hujan keuangan, hujan pemulihan, hujan kelimpahan. Ini sedang turun di tengah-tengah kita. Dan saya percaya lawatan Allah sedang bergerak luar biasa. Ya, saya 4 hari lalu baru pulang dari Jogja untuk pelayanan HMC. Sudah tahu yang hadir itu tidak semua jemaat, tapi 180% itu pendeta-pendeta semua, gembala-gembala semua. Dan itu membuat terkesan. Ya, kalau HMC jemaat udah umum hampir setiap bulan saudara. Tapi ini bahasa sesuatu yang luar biasa, di mana gembala-gembala dipulihkan. Dan saya percaya, ketika kita dipulihkan, hujan turun. Amin. Rindu ada hujan berkat di rumah saudara, di bisnis saudara, amin. Sungguh-sungguh. Baik, saya masuk lebih dalam. Sungguh-sungguh ini sederhana, itulah keintiman. Cuma tuh, ujung-ujungnya intim. Ya, ketika kita intim dengan Tuhan, lihat, berkat yang besar akan Allah curahkan. Katakan amin. Ya, saya masuk lagi. Saudaraku, hari ini, apa yang Tuhan bicara ke saya. Apa yang kita minta,
Itu pasti dijawab oleh Tuhan, setuju ya? Tetapi kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak selera dengan kita. Tapi ujung-ujungnya ngerti juga kita bahwa itu memang sebenarnya itu selera. Kadang-kadang kita lebih memulai dari awal itu apa menjadi kesukaan kita. Sehingga kita hanya protes Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Tapi pastilah. Kalau kita lebih condong kepada selera surga. Katakan selera surga. Oh luar biasa. Tuhan akan nyatakan kemuliaan Allah. Amin. Nah menyambung hubungan dengan Elia ini menurut kerjaan. Nah saya mendapatkan pengertian tentang 4 selera surga. Saya mau bahas hari ini bagi saudara. Katakan kiri kanan 4 selera surga. Katakan kiri kanan, sudah siapkah saudara? Amin. Ya. Amin. Ya, saya percaya saya nggak ngantuk ya. Ngantuk. Saya percaya Tuhan akan bukakan lebih dalam lagi. Mari kita mulai. Inti khotbah. Kita masuk kepada inti khotbah. Kalau tadi baru pendahuluan berapa menit ini? Belum inti khotbah ini. 1 Raja-Raja 18. Ya. Yakobus pasal 5 itu hubungannya di 1 Raja-Raja 18. Saya mendapat pewahyuan di sini saudara. Ketika kita berdoa pasti dijawab. Tetapi kadang-kadang jawaban Tuhan itu selera dengan kita. Di ujung-ujung kita akan mengerti ternyata memang yang kita butuhkan. Haleluya. 1 Raja-Raja 18. Ayat 34. Kita gantian bacaan ini. 1 Raja-Raja 18. Ayat 34. Sampai dengan 45. Ada 11 ayat di situ kalau nggak salah. 1 Raja-Raja 18. Ayat 34 sampai 45. 34 saya baca 35 sudah kita bergantian 4 sama-sama. 1 Raja 18 ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 huyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat gitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini terus. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam paritnya itu, habis jelatnya. Terus. Kata El kepada mereka, tangkaplah Nabi Baal itu. Seorang pun mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke Kison dan menyembelih mereka di sana. Terus. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Pada ketujuh kalinya bertelah bujang itu. Wow, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau halang oleh hujan. 2, 3. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Sampai situ saja. Katakan amin. Saudara, di sini saya mencatat ya, di mana ketika mereka minta hujan, ini kan konteksnya ini minta hujan. Tetapi saudaraku, hujan itu nanti turun di ayat yang ke-45. Itu melewati 11 ayat. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara hari ini minta apa sama Tuhan? 11 hari kah dijawab? 11 bulan kah dijawab? 11 tahun dijawab, saya nggak mengerti.
Tetapi kadang-kadang, yang saya katakan tadi, kalimat tadi yang sebut bahwa apa yang kita minta itu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Tetapi kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak selera dengan kita. Sebenarnya jawaban Tuhan itu sedang datang, itu sedang apa? Membuat kita mulai mengerti dulu selera sorga. Nanti ujungnya ternyata kebutuhan juga itu. Yang kita minta sebenarnya terjawab. Tapi ayat 45, baru turunlah hujan. Tidak betul engkau datang hari ini. Engkau sedang apa sama Tuhan? Percayalah Allah dijawab. Tapi yang aku tuntut, seleraku kau penuhi dulu. Selera Tuhan engkau penuhi dulu. Katakan amin. Mari mulai yang pertama. Perhatikan baik. Ya, ayat yang pertama itu ada ayat 34 dan 35. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buat begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buat begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Tolong perhatikan ke depan. Tengok ke depan. Karena saya begitu ganteng siang ini. Haleluya. Tengok sini. Saudara. Konteks di sini kan, orang Israel lagi minta hujan, bukan? Karena sudah setengah tahun itu masa-masa kekeringan. Mereka itu minta hujan. Allah jawab. Tapi Allah jawab dengan apa? Penuhilah dengan air. Haleluya. Nomor 1, perhatikan. Justru Tuhan suruh kita lebih dahulu ya lakukan sesuatu ini. Perhatikan. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Air. Itu yang langka waktu itu. Betul? Ya kan? Mereka minta air, tapi Tuhan minta mana airmu dulu. Oh, ini kan aneh. Ini selera sorga ini. Ya kan? Tuhan minta duit. Tuhan bilang, mana duitmu? Kasih dulu kaya. Nah, ini nak gampang ini. Ya. Mereka minta air karena mereka kekurangan air. Tapi Alkitab bilang, Allah bilang, berikan dulu air itu kepadaku. Dan mereka lakukan. Dan dengar ini. Kalau fokus kita kepada makanan dan minuman, itu cepat habis. Tapi kalau fokus kita kepada benih, itu tidak pernah habis. Saya ulangi pelan-pelan. Kalau fokus kita hanya pada makanan dan minuman, itu akan habis. Tuhan tahu, memang apa yang kita butuh. Tuhan tahu yang kita minta hujan. Yang kita minta itu air. Yang kita minta itu sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan, pekerjaan kita. Tetapi fokus kita yang Tuhan mau hari-hari ini adalah apa? Benih yang ditanam. Katakan amin. Dan benih itu tidak pernah habis. Saudara, catat saja ayatnya. Ada 2 bukti ayat di sini saya tunjukkan. Kejadian 47. Nah, di Kejadian 47, bagaimana di Mesir itu terjadi kelimpahan waktu itu. Ya, kelimpahan luar biasa. Dan bangsa-bangsa datang ke Mesir. Karena di Mesir itu ada manan. Terus menerus, lama-lama habis juga. Ya, mereka beli, uangnya habis lama-lama. Dengan ternak habis juga. Lalu saudaraku, orang-orang Mesir itu datang kepada Yusuf. Mereka berkata begini, berikanlah kami benih untuk ditanam. Saudara tahu, ketika benih itu dikasih, maka selama musim kelaparan di bangsa, hanya di Mesir yang tidak, mereka tidak kekurangan. Katakan amin. Kenapa? Karena mereka itu fokus kepada benih. Yang kedua, 1 Samuel 1. Sudah catat, 1 Samuel 1. Di situ ada seorang wanita yang namanya Hana. Alkitab mencatat betul. Ketika itu, dia datang kepada Tuhan. Perhatikan baik. Dia berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku benih. Maksudnya anak. Tolong perhatikan. Dan apabila benih ini ada, benih ini aku akan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah tahu ceritanya kan? Dan benih itu, saya tahu, Hana diberikan kepada Tuhan, di rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, selanjutnya, sekian tahun kemudian, Hana melahirkan 5 anak. Perhatikan baik, benih tidak pernah habis. Katakan amin. Kalau fokus kita hanya makanan dan minuman, itu akan habis. Tapi selama kita fokus kepada benih, benih itu tidak pernah habis. Lakukan, sekalipun namanya benih itu sesuatu yang langka. Namanya benih itu sesuatu yang termahal. Amin. Sama dengan konteks di sini, air itu termahal.
Langka saat itu. Karena mereka berikan, mereka tidak pernah habis-habisnya. Hujan lebat turun, berkat Tuhan curahkan. Saya percaya di tempat ini, rumah tanggamu akan ada bertuhan. Tapi yang Tuhan minta, selera surga yang pertama, benih. Katakan kiri kanan, benih. Tepukan bagi Allah kita. Bukti yang ketiga saya mau cerita apa yang saya alami. Apa yang saya alami ya. Dan sampai sekarang ini yang saya rasakan. Dan saya alami terus. Ini ketiga. Saudara, tahun 2000, Tuhan suruh saya untuk merintis. Ya, terbukalah gereja sampai sekarang. Berjalan 10 tahun. Tahun 2002, almarhum yang sekarang udah meninggal. Almarhum pasti meninggal kan? Ya, udah. Ya. Pak Rohim dalam satu event doa itu tahun 2002. Tiba-tiba dalam event doa, dalam acara doa, pengurapan, hadirat Tuhan begitu kuat, tiba-tiba ada nubuatan Pak Rohim. Dan Pak Rohim nengok saya dan dia panggil ya. Kamu kemari, sini. Saya tahu ini pasti ada nubuatan. Saya tahu, tahun 2002 itu saya masih ingat betul. Dia berkata begini, di tempatmu kan banyak orang miskin yang akan datang. Oh, orang miskin. Dia nggak tahu waktu itu saya sudah gembala, nggak tahu. Tapi dia katakan, ada banyak orang miskin yang akan datang. Dalam hati saya menghibur diri, miskin rohanilah Tuhan, jangan miskin jasmani itu betul ya kan? Oke. Waktu berjalan, 2003, dengar, 2004, 2005, 2006, 2007. Betul-betul memang miskin, benar ya. Memang miskin. Betul-betul memang. Ya kan? Saya juga, tapi karena sudah ada nubuatan itu, saya terus, ya percaya. Tuhan, Engkau akan lakukan para besar di tempat ini. Engkau akan lakukan perkara besar di tempat ini. Nah, sudah. 2007 terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya doa di Ungaran. Ketika berdoa pertama belum ada apa-apa. Hari kedua belum ada apa-apa. Hari ketiga saya diperlihatkan penglihatan. Saya lihat ya kan tugu ya, pilar Mandiri. Ketika saya lihat pilar Mandiri, pikiran saya Bank Mandiri. Untung enggak Bank Senturi. Ya kan? Bank Mandiri. Pikir, gua dapat uang saya ini. Iya kan? Tapi kok udah hari ketiga berjalan, hari keempat Tuhan bilang, engkau akan lihat dalam waktu dekat ini akan terjadi terobosan keuangan yang luar biasa. Iya Tuhan, amin. Tapi Tuhan bilang, kau harus lakukan sesuatu. Apa Tuhan? Tuhan cuma bilang ini, benih kau tanam. Udah. Sampai itu aja. Pulang. Nggak tahu bagaimana setelah saya pulang, kuat sekali Tuhan bicara. Balik lagi. Oh Tuhan baru suruh balik. Saya taat. Minggu berikut, saya balik lagi doa-doa. Saya tahu. Hari pertama, hari kedua saya dapat penglihatan. Tahu penglihatan itu? Warna cok berjalan. Mana ada warna berjalan? Mobil berjalan kan? Warna jalan. Saya nggak dapat apa di hari ketiga. Tetapi setelah saya pulang, baru saya ngerti. Saya tahu ya. Ketika saya pulang, saya masuk ke rumah saya, sampai dalam rumah, baru dilihat dalam rumah ada mobil warna coklat, mobil saya maksudnya. Mobil. Tuhan bicara, ini benih. Ini benih, sudah tahu. Itu yang saya lakukan. Ini nggak enak di saya. Tapi saya taat. Saya taat. Sudah tahu, ketika saya taat, setelah saya taat, itu hampir 80-90 juta. Tuhan bicara, kamu sampai ke ketua rayon. Apa Tuhan? Ini. Saya tahu. Saya datang ke ketua rayon. Pak, Tuhan suruh saya. Tuhan suruh apa kamu? Otonom. Kaget. Tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai gembala bilang, Ferry, masih lurus engkau? Masih lurus Pak. Dikiranya saya sudah miring-miring. Nah, kenapa? Saya mau bikin tahu. Kenapa supaya pimpinan saya katakan saya itu lurus? Kenapa? Karena sejak 2002 sampai 2007, itu 2007 waktu itu. Saya tahu, tiap bulan, itu defisit 6 sampai 7 juta. Makanya dia bilang, masih lurus kamu. Apa benarkah kamu bicara begini? Minus.
defisit, sosok jago otonom. Tapi sekali Tuhan bicara begitu. Dan tiap hari Minggu, tadi pagi saya sempat cerita, tiap hari Minggu, di halaman gereja itu saudaraku, udah banyak sekali angkot-angkot. Karena jemaat diangkut dengan angkot. Itu ceritanya. Oke? Jadi ketika saya datang 2007 pertengahan itu, ini pimpinan geleng-geleng kepala. Saya bilang, Pak, Tuhan udah bicara ke saya. Saya harus lakukan, Pak. Ya sudah, namanya begitu pimpinan senang-senang aja, Kak. Dia pikir, puji Tuhan sudah gak kasih duit. Ya, kan? Saya lakukan. Saudara tahu, ini saya mau cerita ke saudara. Sejak saya lakukan itu, sejak saya tanam benih, saudara mau tahu. Ini 2000 berapa, saudara? Sudah 3 tahun kami otonom. Sejak dari 2007 akhir itu. Dan sampai 2010 ini. Tidak pernah defisit lagi. Surplus tiap bulan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin, amin. Ini tidak pernah habis. Kedua saya mau cerita. Jemaat. Oh saudara. Kalau dari 2002 sampai 2007. Ya. Itu. Halaman itu semua warna putih. Angkot kan, warna putih. Tapi sekarang angkot tanggal 23. Jemaat itu sudah diberkati luar biasa. Itu tuh persembahan itu saja. Kadang-kadang bukan cuma piah. Ada dolar, ada euro pun berapa kali tempat kita. Sampai cincin-cincin, jam-jam itu kalau di kantong-kantong itu luar biasa. Sampai sekarang diberkati luar biasa. Benih tidak pernah habis. Kalau saudara fokus pada makanan dan minuman, hari ini makan, sore lapar lagi, malam keluar lagi. Betul kan? Tapi kalau fokus pada benih, tidak pernah habis. Katakan amin. Belum selesai cerita itu. Di Desember 2009, IEB gereja kami itu kelar. Dan saya tahu, pembangunan gereja kita, dananya itu 5 miliar. 5 miliar. Dan saudara tahu, 2, miliar, 2, M, bukan M ya. 2,5 M. Itu semua janji-janji iman dari jemaat dan pengerja. Berarti apa? Jemaat sudah kaya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Perhatikan, benih tidak pernah habis. Katakan amin. Saudara, kalau hari ini engkau sedang minta hujan sama Tuhan, engkau minta sesuatu, tapi hari ini kalau selesai surga bicara, beri sesuatu bagi Tuhan. Yang terbaik, yang termahal, yang langka. Itulah harga yang harus dibayar. Ketika kau lakukan, dengar, tidak pernah habis. Dapurmu tetap berasap. Bukan api itu kebakaran. Asap terus. Amin. Bisnismu tetap lancar. Dengar, betul. Ya, saya udah melihat benih itu tidak pernah habis. Saya lakukan ini. Kau akan lihat. Ini akan terjadi terobosan yang luar biasa. Ada berkah melimpah. Ini tahun pemulihan. Setuju? Ini tahun kelimpahan. Tapi harus dimulai dengan apa? Benih tidak berhabis. Lakukan ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang kau sudah lakukan, percayalah. Ya, Tuhan akan lakukan. Hujan lebat pasti turun. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Selera pertama selesai. Masuk selera kedua. Lihat di selera kedua. Apalagi yang Tuhan bicara. Ayat yang 38. Ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan di dalam parit itu habis dilatnya. Nomor 2, tolong perhatikan. Ketika mereka minta hujan, ketika mereka minta air, serah sorga, air dulu kau kasih ke Tuhan. Betul kan? Yang kedua, baik ini. Ketika mereka minta hujan, bukan hujan yang turun dulu. Bukan hujan yang turun dulu, Bapak Ibu. Tapi apa? Api. Saya tanya, ini mungkin sudah alami. Hujan, Tuhan, bukan suamiku. Mata, kok api yang datang? Suaminya tambah lari, alami. Itu benar, itu berarti api sedang turun. Ya kan? Engkau berdoa, Tuhan pulih, kok tambah buruk keadaan. Itu namanya api sedang turun. Mengerti ini? Saudara mengerti nah ini? Saya sudah sungguh-sungguh. Tapi kok keadaan tambah lama tambah buruk. Api sedang turun. Dan ingat, itu api dari Tuhan. Kata amin. Dan saya percaya hari-hari ini api sedang turun bagi kita.
saudara surga. Ya. Jama istriku, Tuhan. Tutup mata di jama. Bukan aku tambah cerewet. Itu api sedang turun. Ngerti nggak? Ini penting. Rajin membeli, rajin perpuluhan. Kok bisnisnya tambah turun? Ada alami begitu. Rajin perpuluhan, kok bisnisnya tambah turun? Itu namanya api sedang turun. Itu api turun. Pak, masalah kok tidak pernah selesai. Terus seperti ketimpa tangga. Belum sempat berdiri. Digigit anjing. Anjing gila lagi, Pak. Kok buruk keadaan? Itu api sedang turun. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mengalami seperti itu api sedang turun. Kan kau berkata, dosa apa lagi? Stop. Itu api yang turun. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan apalagi dosa apalagi. Kadang-kadang nyalain orang. Gara-gara kamu stop. Api yang sedang turun. Katakan amin. Saya mengalami itu. Semakin sungguh-sungguh, semakin berbuat sesuatu, lama-lama tambah habis. Kalau bilang, barang siapa menabur, akan menuai. Udah menabur, malah tambah habis. Amin enggak? Itu api yang turun. Sama dengan orang Israel. Minta hujan, bukan hujan turun. Hah? Bukan hujan itu apa? Api yang turun. Bahkan ditambah lagi solar. Parah keadaan. Tapi dengar. Kalau engkau Bapak Ibu sedang alami hari ini, percaya lagi. Entar lagi hujan lebat yang turun. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan tahu. Kenapa? Enggak air dulu yang turun. Kenapa enggak hujan dulu yang turun? Kenapa mesti api yang turun dulu? Tuhan tahu keadaan kita. Supaya kita enggak sombong. Amin. Supaya kita enggak sombong. Ya. Saya sehingga merenungkan itu. Kenapa Tuhan? Izin gereja mesti 5 tahun. Tuhan proses saya. Kenapa? Supaya pengerja jemaat itu siap. Untuk 5 perkara yang besar. Tanpa saudara minta berkat. Oh, bukan berkat dulu yang datang. Tetapi yang turun. Supaya saudara ikhlas. Semakin takut Tuhan. Berapa banyak yang minta langsung dapat. Tapi sombong. Lupa Tuhan. Lupa ibadah. Ada satu ibu jemaat kami berkata. Pak Pendeta doakan. Kenapa Bu? Toko saya sepi. Maunya ibu apa? Biar rame. Ya saya berdoa rame. Ramaikan. Oh rame. Apalagi hari Minggu paling rame. Sudah ke gereja hari Minggu. Sudah rame. Setelah nggak ke gereja saya sadar. Saya salah berdoa. Mendingan saya berdoa minta api. Tapi lihat tuh. Kadang-kadang apa yang kita minta lang dikasih. Tapi kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau hari-hari ini minta. Belum dapat. Seperti belum dapat. Bahkan tambah buruk keadaan. Itu api yang turun. Jangan takut. Ketika hujan turun, engkau akan lebih mengasihi Tuhan. Ini maksud Tuhan. Betul. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang mengalami api, puji Tuhan. Memang namanya api itu panas. Api dingin. Nah, coba taruh di tangan, saudara taruh di api. Saudara akan berkata, tambah lagi. Oh, apa-apaan tuh tanganmu itu? Pasti teriak. Bukankah hari ini panas kau alami? Teriak, sakit Tuhan. Kapan selesai Tuhan? Kapan dijawab? Kapan suamiku pulang? Kapan istriku Tuhan pulihkan? Kapan anakku? Kok semakin berdoa bukan baik? Kebanyakan kok. Tapi stop sudah. Ini maksud Tuhan. Amin. Api yang turun. Memang panas. Sakit Tuhan panas. Tetapi ada 2 hal yang penghiburan Tuhan kasih ke kita. Apa reaksi kita ketika api Tuhan turun? Ayo kita lihat di sini. Ketika api Tuhan turun, lihat ayat 40, ayat 39. Ayat 39 ini. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, maksudnya ketika seluruh rakyat melihat api itu ya, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Hari-hari ini, kalau api sedang turun, kok kita minta hujan, kok api Tuhan yang datang? Nomor 1, sikap kita. Sujud dan berkata, engkau Allah, engkau Tuhan. Katakan amin. Kalau hari kau sudah mengalami panas, sakit, kering, tandus, padang gurun, kau berlutut. Perbanyak ujian penyembahan. Amin. Perbanyak ucapan syukur. Saat pas rumah tanggamu, panas bisnismu, panas keadaan hidupmu, tambah lama tambah panas. Ingat. Perbanyak pujian penyembahan. Seperti orang Israel ini. Ketika api datang. Mereka berlutut dan mulut mereka berkata. Engkau Allah, engkau Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidupmu. Allah itu baik. Amin.
Tetap kita sembah Dia. Tetap sembah Dia. Api datang. Semakin panas. Semakin besar api itu. Tuhan, Engkau baik. Saya percaya hujan pasti turun. Katakan amin. Hari ini penting. Jaga hati. Penting. Perhatikan kalau engkau sudah mengalami seperti ini. Perbanyak ucap syukur. Stop protes dengan Tuhan. Ya, lihat orang Israel protes melulu. Paham melulu dengan Tuhan, diputar-putar di padang gurun, iya kan? Padang gurun itu pusing semua kan, mereka matilah semua di situ. Ya, jangan salah paham dengan Tuhan. Pasti arti salah paham sama-sama membenarkan diri. Salah paham itu risiko berat loh. Saya punya cerita salah paham bahasa. Ini salah bahasa, risikonya mengerikan ya. Ini bahasa ya. Punya rumah asal daerahnya Manado. Pembantu Jawa. Nah, ibu ini yang dari Manado bilang begini, Mbak, ibu mau keluar ya, jaga rumah. Tolong, kalau ada tamu datang, tolong siram air panas. Nah, bahasa di sana, kalau arti siram air panas, artinya, kalau ada tamu datang, tolong bikin teh panas. Itu loh. Jadi, nah satu ibu, betul. Siram air panasnya bikin teh panas. Kalimat itu datang kepada Mbak. Itu juga salah. Bahasa Indonesia sangat jelas. Siram air panas. Siap Bu, siap melaksanakan tugas. Dia pergi ke dapur. Dia lihat ada 3 panci besar-besar. Ambil tuh panci. Ambil air, taruh di kompor. Mendidih di hati. Mendidih. Kok bisa pas mendidih tamu datang? Tamu datang juga 3 orang. Berarti masing-masing 1 panci. Singkat cerita, ibunya datang. Bagaimana di rumah aman? Aman Bu. Semuanya terkendali. Oh, apa artinya terkendali? Semuanya terkendali. Tadi ibunya tanya, tamu datang tadi? Ada Bu. Siapa-siapa? Ini. Sudah kamu siram air panas? Sudah. Waktu saya siram Bu, terkupas-kupas 1 lompat pagar. Itulah akibat salah paham. Saudara, berapa banyak dari kita merasa kita paling betul sehingga kita ngomong Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak adil, cuma dia aja yang ditolong Tuhan. Kenapa? Karena kondisi panas kan, sehingga kita ngomong begitu. Mulai sekarang stop bicara begitu. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan tidak adil, kejam, saya dibikin begini dan sebagainya. Sudah sungguh-sungguh. Stop. Percayalah, hujan lebat pasti turun. Kalau engkau sedang mengalami panas, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tepuk tangan bagilah kita. Haleluya. Perhatikan sikap yang kedua ketika panas ya. Itu ayat 40 kalau tidak salah. Ini sikap yang pertama, perbanyak pujian penyembahan, banyak ucapan syukur. Yang kedua ayat 40, kata Eli kepada mereka, tangkap Nabi Baal. Katakan amin. Saudara, kalau nggak ada api, mana Eli bilang tangkap. Saya ulangi pelan-pelan ya. Kalau nggak ada api turun, mana mungkin Elia mau ngomong tangkap Nabi Baal. Gara-gara ada api yang turun. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Kita minta hujan. Tapi Tuhan tahu karakter kita. Tuhan tahu masih banyak Baal dalam kita ini. Perlu dihanguskan ini. Perlu ditangkap ini. Ngerti? Biar karakter kita. Kalau api sedang datang, itu sedang membentuk kita. Supaya ketika berkat datang, rendah hati kita. Berkat datang, takut Tuhan kita. Betul kan? Semakin kita diberkati, semakin takut Tuhan kita. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati kita. Kenapa? Api yang datang duluan. Langsung hujan yang datang. Siapa ya? Kalau bukan saya, lu menjadi apa? Saya ngiler. Sombong. Lihat, tidak diberkati. Kadang-kadang kan saudara kan kalau diberkati sok-sok jago. Makanya kamu kurang doa. Lihat saya diberkati karena saya inti. Sombong. Ya kan? Tetapi kalau api duluan datang, ketika berkati, nggak apa-apa, biasa. Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Sudah kena api duluan tadi. Sudah kena api. Coba nggak kena api, mau apa? Rasain lu. Tapi kalau sudah kena api, mau apa? Sudah kena api kan? Sudah panas dia, sudah angus tuh muka kan? Simpah, sudah nggak sombong lagi kan? Tangkap tuh Nabi Baal. Saya percaya itu maksud Tuhan kok. Jadi kalau ada api datang kepada saudara, percayalah. Tuhan sedang bentuk karakter kita. Amin. Tuhan sedang bentuk karakter kita. Sehingga kita tahu itu semua hanya untuk Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Waduh. Ramai.
Masih ini minta hujan masih ada lagi 2 proses. Panjang ya. Ini kayak sampai 11 ayat kok. Setengah 12 ini. Tahan sampai jam 3? Saya nggak tahan ya. Lihat, yang ketiga ini, apalagi ini? Belum hujan, masih ada lagi yang ketiga. Daerah surga yang ketiga, ayat 43. 43. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali? Sudah. Kita lihat, ini bujang ini kan mewakili rakyat ini. Pertama dengar baik ya. Dia ini sudah nggak ada air dia. Minta hujan, air sudah nggak ada lagi. Minta air, kasih air lagi. Kedua, bukan dapat air, kena panas lagi. Ketiga, dia mulai enggak ini. Ketika Elia bilang, naik atas. Udah, ini dia naik ke atas ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Luar biasa. Sampai di atas, nggak ada apa-apa. Balik lagi. Nggak ada apa-apa ya. Tahu nggak Elia bilang, naik lagi ke atas. Sudah berapa kali baliknya? Saya bisa bayangkan begini. Itu gunung Karmel ini. Kan dia 7 kali naik. Dia udah hafal. Dia. Tutup mata pun juga sampai atas. Bolak-balik. Kedua, turun. Dia udah hafal muka Elia kayak jerawat di sebelah kiri kanan. Dia udah tahu. Ikut ya, ini pelan-pelan. Ini saya dibukakan Tuhan. Kedua, waktu dia naik ini. Ya pasti kayak tadi lagi ada apa-apa. Waktu dia turun, dia udah bilang begini pasti. Pasti sama juga kalimat Elia. Suruh naik lagi ini. Berapa banyak dari kita. Sudah dibolak-balik ke gereja. Balik ke kul. Balik kemana doa. Pasti gembala saya akan ngomong. Doa lagi. Berdoa aja. Pasti itulah kalimatnya. Waktu turun. Pasti. Bujang ini udah pikir begini. Waktu turun ke 3-4 kali. Pasti Elia mau ngomong suruh naik. Itu kan benar suruh naik. Banyak dari kita yang protes kayak begitu. Tapi saya tidak melihat bujangnya ngomong itu. Amin. Tapi dia taat. Dia mau lakukan. Selera surga yang ketiga. Berjalan dengan iman. Katakan amin. Ya. Kadang-kadang naik, nggak ada apa-apa. Turun dia terus. Mungkin bilang, hidup ini kayak begitu terus. Kapan kayak berubah? Begini-begini aja. Ya kan? Lihat suamiku begitu terus. Lihat istri begitu terus. Kapan kayak berubah? Ya kan? Kapan kayak sebelah kiri warna merah, sebelah kiri, sebelah kanan warna putih. Begitu terus ada. Tapi percayalah, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Yang Tuhan minta, berjalan dengan iman. Yang Tuhan minta, percaya saja. Naik ke atas, nggak ada apa-apa. Turun, dengar lagi nasihat dari pendeta. Nasihat dari gembala. Doa melulu. Naik lagi ke atas. Nggak apa-apa, turun. Pasti suruh doa. Doakan. Berapa banyak dari kita sudah mengeluh. Mau doa apa lagi Pak Pendeta? Sudah habis tuh kata-kataku. Mau doa apa lagi? Coba. Tuh kadang-kadang kita kalau sudah marah, sering kita minta bimbingan, minta konseling. Pak, jangan sebut yang tadi Pak, suruh berdoa lagi Pak ya. Saya cuma minta bapaknya bagaimana Pak. Tapi kita mau ngomong apa? Ya doa. Tapi bujangnya tidak pernah tes ya. Ya kan? Tapi kita kadang-kadang ngamuk. Sudah habis kata-kata Pak. Suruh apa lagi saya? Sudah habis. Sudah hangus muka saya gara-gara api. Ini bukan turun hujan, suruh naik ke atas bolak-balik lagi. Tapi lihat, luar biasa. Dan ketujuh kalinya, wow, ada awan. Hujan turun. Tepuk tangan bagi anak kita. Haleluya. Yang keempat sebenarnya lebih dahsyat ini yang keempat ini. Ini yang keempat, ya. Di ayat yang ke-44 ini sudah, ya. Ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wow, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang hujan. Tolong di stabilo ini. Jangan sampai terhalang oleh hujan. Ini menarik ini. Jangan sampai terhalang. Tolong di garis bawah. Ya, di stabilo. Ibu-ibu jangan cuma lipstik ya di stabilo. Bibir. Ini juga di stabilo. Amin. Kebanyakan pernah di stabilo, bibir yang di stabilo. Perhatikan sini. Saya bisa membayangkan begini. Ini kan sudah capek. Pertama, sudah nggak air. Minta air, air dikasih. Kedua, sudah angus dia punya muka ini. Ketiga, bolak-balik. Karena dia sudah lihat ada telapak, sudah ada tanda-tanda momen ini.
Pasti di atas dia lagi menikmati ini. Lagi, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Inilah waktunya. 3,5 tahun aku tidak menikmati ini. Hujan turunlah. Tiba-tiba ada suara kata, hei sini kamu. Turun kamu. Apa? Pergi cepat. Jangan kamu terhalang oleh hujan. Mungkin. Ya, tapi ada kalimat berkata begini. Yang benar Elia. Jangan lu suruh turun Elia. Yang mau menikmati ini hujan. Tapi Elia, turun. Pergi. Jangan sampai terhalang oleh hujan. Dia mau taat. Selera yang keempat dari saudara, ketaatan. Katakan amin. Saudara, saya tolong ke depan. Ya, saya mau gambaran biar lebih gampang. Di depan ini kata ini hujan ya. Depan, ya kan? Maaf. Di depan ini, yang kacata ini bujang. Yang mait ini hujan. Depan bujang. Ketika hujan lebat turun, perhatikan. Maka hujan yang lebat ini mengejar bujang ini. Si bujang ini di depan ini tidak terhalang oleh hujan. Dia terang di depan. Di belakang ini yang hujan lebat mengejar dia. Katakan amin. Perhatikan baik. Kalau si bujang ini tidak pergi, dia tidak taat, maka di depan itu dia akan terhalang oleh hujan. Berapa banyak ketika kita naik kendaraan, hujan lebat kan, sudah pakai apa ini Pak? Wiper, itu masih kabut, masih itu kan kerasnya minta ampun. Hujan itu terhalang. Berapa banyak mengalami kecelakaan gara-gara itu kan? Tapi ini dia, bujang enak. Kenapa? Hujan lebat yang mengejar dia, di depannya itu tidak ada penghalang. Saya hari-hari ini hujan lebat sedang turun. Hujan pemulihan, hujan kelimpahan sedang turun. Itu sedang mengejar kita. Di depan kita, mata kita tetap terfokus kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Taat pada Tuhan. Maka ada yang menghalangi kita. Kita tetap intim dengan Tuhan. Kita tetap mengasihi. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Tapi di belakang, berkat itu mengejar kita. Di belakang, berkat itu mengejar kita. Katakan amin. Ikuti 4 selera surga. Benih tidak pernah habis. Kadang-kadang kita minta berkat. Kadang-kadang kita minta ini. Tapi Tuhan bilang, harus buat sesuatu untuk aku. Itu tidak pernah habis. Katakan amin. Yang kedua, hari ini api sedang turun. Api sedang membakar kita. Percayalah. Itu sedang membentuk kita. Supaya tidak ada bal-bal dalam hidup kita. Tapi apa? Banyak pujian penyembahan kita. Yang ketiga, percaya saya. Amin. Berjalan dengan iman. Kadang-kadang kita naik ke atas, kita turun, seperti kondisi begitu terus. Percayalah, Allah pasti bertindak. Amin. Percayalah, segala indah waktunya. Yang keempat, sekalipun berkat sudah kelihatan, sekalipun sudah ada sesuatu yang besar sedang menanti kita, tapi kita taat. Ketika kita mau taat, berkat tidak menghalangi kita. Ketika kita taat, berkat tidak menghalangi kita. Tapi berkat dari belakang akan mengejar kita. Di depan terang, maka kita tetap fokus pada Tuhan. Kita tetap cinta Tuhan. Berusaha berkati, semakin cinta Tuhan. Amin. Kan ada penghalang di depan. Ya kan? Semakin berkati luar biasa, semakin nyala kita melayani. Nggak ada penghalang di depan. Katakan amin. Ini yang Tuhan inginkan. Ini pasti terjadi atas kita. Hujan turun. Katakan hujan pasti turun. Perhatikan selera surga yang sedang turun hari ini. Kalau mungkin kau sudah mengalami api begitu panas,